Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Smart Learning. Jika Anda tertarik untuk mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris di channel ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar apa itu bahasa Inggris dari orang yang berdoa atau pendoa. Setelah beberapa hari yang lalu kita belajar tentang pray dan prayer, ada sebuah pertanyaan. Apa bahasa Inggrisnya pendoa? Kita sudah belajar bahwa pray adalah sebuah kata kerja atau verb. To pray artinya berdoa. Dan prayer adalah sebuah kata benda atau noun. Prayer berarti doa. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, kalau begitu pendoa atau orang yang berdoa, bahasa Inggrisnya apa ya? Dalam bahasa Inggris ada beberapa kata kerja yang jika kita tambahkan er akan berubah menjadi noun. Dalam hal ini orangnya. Contohnya kata work yang artinya bekerja. Jika ditambahi er akan berubah menjadi worker, artinya orang yang bekerja. Hal yang sama terjadi juga pada eat, makan akan menjadi eater, orang yang makan, dan read, membaca menjadi reader, pembaca. Dengan pola yang sama, jika pray ditambah er akan menjadi prayer, dalam hal ini orang yang berdoa atau pendoa. Secara gramatik, kita bisa mengatakan bahwa pendoa adalah prayer. Secara tata bahasa, tidak salah. Tetapi secara umum, orang mengetahui dan berpikir bahwa yang dimaksud dengan prayer adalah doa. Prayer selalu diasosiasikan dengan doa, meskipun secara tata bahasa, orang yang berdoa atau pendoa itu bisa disebut juga prayer. Karena itu prayer dalam arti pendoa atau orang yang berdoa sangat tidak lazim digunakan, sesuatu yang unusual. Kalaupun ada yang menggunakan prayer dalam artinya sebagai pendoa atau orang yang berdoa, mereka biasanya menggunakan garis datar antara pray dan Maksudnya adalah untuk membedakan antara prayer yang artinya pendoa atau orang yang berdoa dengan prayer yang artinya doa. Prayer dalam artinya sebagai pendoa atau orang yang berdoa tidak hanya unusual atau tidak lazim digunakan, tetapi juga terdengar janggal di telinga. Sangat tidak lazim untuk mengatakan he's a prayer, maksudnya dia adalah pendoa, atau they are prayers, maksudnya mereka adalah pendoa-pendoa. Jadi kesimpulannya, prayer dalam arti sebagai pendoa atau orang yang berdoa tidak lazim digunakan, atau unusual. Sebagian orang berpendapat bahwa kata bahasa Inggris yang cocok untuk orang yang berdoa atau pendoa adalah supplicant. Supplicant berarti orang yang meminta atau memohon kepada seseorang yang berkuasa atau kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau dengan rendah hati. Sebagian lagi mengatakan bahwa kata bahasa Inggris yang cocok dengan seseorang yang berdoa atau pendoa adalah intercessor. Intercessor berasal dari intercede yang artinya menjadi perantara antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam hal ini, intercessor merupakan perantara antara manusia dan Tuhan. Mereka membawa doa-doa mereka kepada Tuhan untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi, intercessor adalah istilah bagi orang-orang yang khusus. Tidak semua pendoa atau orang yang berdoa bisa disebut sebagai intercessor. Dalam bahasa Indonesia, intercessor adalah pendoa syafaat, jadi bukan pendoa pada umumnya. Lalu, apa kata yang tepat atau paling tidak mendekati untuk pendoa atau orang yang berdoa dalam bahasa Inggris? Mungkin istilah bahasa Inggris yang paling mendekati untuk kata pendoa atau orang yang berdoa adalah dengan menggunakan adjektif praying. Jadi kita mengatakan praying wife untuk istri yang pendoa atau praying husband untuk suami pendoa, praying woman untuk wanita pendoa, dan praying man untuk pria pendoa.
Saya mengambil contoh judul sebuah buku dari Stormy Omartian, The Power of a Praying Woman. Kekuatan seorang wanita pendoa. Teruslah berlatih di rumah dan ucapkan kata-kata bahasa Inggris setiap hari. Anda pasti bisa. Katakan, saya bisa. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali. See you and bye.